Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Baik, salam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Mengucap syukur kita boleh bertemu kembali pada kesempatan kali ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita rindu bertumbuh di dalam firman Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu hidup kita juga terus dibaharui dari hari ke hari. Dan kita menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawa suatu tema yang berkaitan dengan minggu ini, yaitu tanggal 10 November bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Ya, jadi tanggal 10 November kemarin kita merayakan apa yang disebut dengan Hari Pahlawan. Ya, dan bangsa kita punya banyak pahlawan, yaitu mereka yang sudah gugur di dalam peperangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita wajib menghormati segala jasa pengorbanan mereka dalam upaya mereka agar bangsa Indonesia boleh merdeka dan bebas dari segala penjajahan. Ya, kita juga rindu ataupun kita juga bisa menjadi seorang pahlawan, ya, tapi bukan pahlawan kesiangan, ya. Kita akan belajar seperti apa yang dimaksud dengan Alkitab orang yang disebut pahlawan. Ya, kita akan belajar salah satu aja karena pasti banyak sekali materi yang dapat kita gali dan kita bahas ataupun karakter atau contoh mengenai kepahlawanan di dalam Alkitab. Tetapi ini dalam suatu perspektif yang lain mengenai pahlawan, ya. Dan ini cukup unik menurut saya. Nah, kita boleh belajar pada kesempatan kali ini. Ya, baik. Dan ini terambil dari Kitab Amsal pasal ke-16 ayat 32. Saya ulangi lagi, Kitab Amsal pasal 16 ayat 32. Baik, saya akan bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau kita baca dalam kitab Amsal ini, Amsal berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Wah, ini firman Tuhan, ya. Jadi Anda yang sabar, Anda yang sudah berhasil menjadi orang yang sabar, firman Tuhan berkata Anda melebihi seorang pahlawan loh. Yang artinya bahwa menjadi sabar itu sebenarnya sangatlah tidak mudah. Ya. Walaupun kita berkata hari ini kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Yesus. Tetapi belum tentu orang itu adalah orang yang sabar, ya. Dalam satu hari pasti ada aja hal-hal yang membuat kita nggak sabar, karena banyak hal yang membuat kita hari ini nggak sabar, ya. Tiap hari ada aja kita hadapi hal-hal yang membuat atau memancing emosi kita menjadi tidak sabar. Nah, karena saat-saat ini pun memang kita tinggal atau ada pada masa semuanya sangat tidak sabar. Ya, dan bahkan ini menjadi suatu hal yang dunia industri manfaatkan, ya, ketidaksabaran kita, membuat segala sesuatu itu secara instan, ya, semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena nggak sabar, ya. Ada namanya mie instan, sangat laku sekali, ya. Ada pesan makanan dengan online semua, ya, kita nggak perlu pergi, kita nggak perlu ini. Susah-susah pokoknya cepat datang, ya, kita mau cepat datang. Dan bahkan kalau kita pesan dari sebuah jasa layanan online, makanan kita dan rada-rada agak terlambat yang mengantarkan, kita pun jadi marah, nggak sabar, ya. Banyak hal yang menguji kesabaran kita. Dan tiap-tiap hari saya melihat banyak orang yang nggak sabar. Contohnya nggak sabar menunggu lampu merah, traffic light dari merah menuju hijau. Padahal kalau kita ukur semua, kita lihat itu paling hitungan paling lama 60 detik lah kita ada di lampu merah. Tapi
perhatikan, khususnya kita di Kota Medan, selalu ada saja orang yang menerobos lampu merah dengan sengaja sekali. Taunya dia itu lampu merah. Ya, mereka nggak sabar menunggu, ya. Dan terkadang hasilnya fatal, yaitu kecelakaan lalu lintas. Ya, itu yang sering terjadi. Ya, mereka tidak sabar berakibat fatal. Ya, tetapi hari ini kita belajar karena firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yuk kita belajar hari ini sabar, ya, atau boleh dikatakan patient, atau bisa juga padanan kata yang lain adalah persistence atau ketekunan, ya. Kita akan belajar sabar dan tekun itu ya saudara sekandung, ya. Mirip, ya, 11-12 sabar dan tekun. Orang yang tekun pasti orang yang sabar. Orang yang dapat bersabar adalah orang yang tekun juga, ya. Pastinya demikian. Kita belajar dari beberapa tokoh, ya, beberapa contoh yang saya boleh dapatkan pada kesempatan kali ini yang akan saya tampilkan, ya. Dan saya mau katakan bahwa hidup memerlukan ketekunan, khususnya untuk hari-hari ini, apalagi di masa pandemi. Banyak orang sudah nggak sabar lagi untuk stay di rumah, nggak sabar lagi untuk melakukan kegiatan seperti yang dahulu, gitu ya. Walaupun kondisinya masih dapat dikatakan berbahaya karena masih virus corona belum didapatkan vaksinnya sampai hari ini, ya. Kita berdoa semoga segera didapatkan vaksinnya, ya. Dan hari ini saya mau katakan bahwa hidup memerlukan ketekunan dan konsistensi. Kesabaran adalah suatu bentuk konsistensi. Dan itu juga merupakan bentuk dari iman, ya. Seseorang yang bertekun adalah bentuk dari iman, artinya keyakinan dia untuk mencapai apa yang hendak ia tuju. Ada suatu tujuan yang hendak dia capai. Untuk itu dia bersabar, dia bertekun dalam menjalani setiap proses sampai dia sampai kepada titik yang dia impikan. Nah, ketekunan juga merupakan kemampuan untuk menghadapi kekalahan, ya. Jadi ketekunan juga merupakan kemampuan untuk menghadapi kekalahan. Kekalahan bagaimana? Bahkan kekalahan yang berulang-ulang kali atau kegagalan yang berulang-ulang kali tanpa menyerah, ya, tanpa menyerah. Nah, jadi ketekunan itu sesuatu hal yang luar biasa. Seseorang mendefinisikan kembali mengenai apa itu patience, ya, patience atau kesabaran dalam bahasa Inggris, ya. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Nah, saya harap mengerti, ya, apa yang saya katakan. Nggak usah saya terjemahkan, saya sederhana sekali, ya. Nah, di sini kita mengambil beberapa contoh kisah sukses, ya. Kita suka dengan namanya kisah-kisah sukses. Ya, kita selalu hanya melihat kisah sukses seseorang, ya. Di balik kisah kesuksesan seorang itu selalu di belakangnya kita bisa menarik pelajaran, yaitu banyak kegagalan yang dihadapi, ya, ataupun yang dialami sebelumnya. Ya, ini rasanya semua sudah tahu, ya, contoh-contoh sukses yang saya ambil, yaitu yang pertama Walt Disney. Walt Disney mengalami 302 kali penolakan atas proposal dari bank-bank Amerika maupun para investor untuk ide dia membuat sebuah tempat hiburan, ya, taman bermain dengan ide-idenya, ya. 302 kali ia mengalami penolakan atas proposalnya. Tetapi itu tidak membuat dia menyerah, tidak membuat dia menjadi down, kemudian dia tidak berpikir bahwa idenya ini buruk, gitu, ya. Dia tetap yakin bahwa idenya ini akan memberkati banyak orang, ya, bahwa idenya ini adalah baik adanya, dan dia terus berusaha memperbaiki proposalnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya. Setiap kali mengalami penolakan, dia melakukan evaluasi atau evaluating, kemudian terus memperbaiki, dan hasilnya terakhir, ya, kita tahu Walt Disney adalah suatu tempat hiburan yang sangat terkenal dan bahkan paling terkenal di dunia, dan suatu tempat yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik dari domestik, dari Amerika maupun dari mancanegara, ya. Dan itu tentunya membawa berkat, khususnya bagi Amerika, karena mancanegara datang, ya, wisatawan datang.
Bukan hanya Walt Disney yang menikmati kesuksesannya, tapi negara menikmati dan orang-orang lain menikmati. Jadi suatu berkat luar biasa karena kesabaran dia untuk menghadapi 302 kali penolakan ide-idenya ya dari para investor maupun dari bank-bank yang ada di Amerika ya. Ya, kita ambil contoh yang lain lagi ya. Apakah hanya Walt Disney yang mengalami itu? Tidak ya. Ada lagi yang mengalami. Sebuah buku yang sangat terkenal ya. Saya sering membaca buku ini karena sering menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan, sangat baik sekali. Buku tersebut berjudul Chicken Soup for Soul. Ya, Chicken Soup for Soul ini ternyata baru saya tahu sudah 33 kali ditolak oleh penerbit. Yang artinya ada 33 penerbit menolak untuk menerbitkan buku Chicken Soup for Soul. Mungkin Anda sudah tahu juga ya. Nah, bayangkan 33 kali ditolak, tapi tetap ngotot, ataupun sudah ke-30 kali ditolak, ya. Mungkin kita bisa berpikir, wah ini memang bahannya nggak bagus. Mungkin ini nggak oke naskahnya. Tetapi ya terus melakukan perbaikan dan tidak menyerah dan terus melakukannya. Dan kita tahu hari ini Chicken Soup for Soul adalah buku yang memberkati banyak orang karena bercerita mengenai banyak motivasi dan banyak inspirasi ya. Chicken Soup adalah salah satu buku terlaris di dunia dan buku ini sudah diterbitkan atau diterjemahkan lebih dari 30 bahasa ya, luar biasa sekali ya. Kita melihat di belakangnya ternyata sudah ada 33 kali penolakan dari penerbit. Tapi dia tidak menyerah, mereka tidak menyerah, timnya tidak menyerah, dan terus melakukan perbaikan. Luar biasa sekali. Ada kesabaran, ada ketekunan di dalamnya. Ya, salah satunya lagi saya akan mengambil contoh, yaitu bisa kita nonton filmnya ya. Filmnya berjudul Door to Door. Ya, mungkin ada yang pernah menonton. Seseorang yang bernama Bill Porter. Ini kisah nyata. Siapakah Bill Porter? Bill Porter adalah seseorang yang lahir sejak kecil, dia dilahirkan dengan kondisi cacat secara fisik. Ya, dia memiliki cacat bawaan sejak lahir, cara bicaranya tidak jelas, badannya bungkuk dan cara berjalannya pun tidak normal, ya, tidak normal sehingga banyak perusahaan yang menolak dia, berkali-kali melakukan lamaran ke perusahaan tolak-tolak. Kenapa? Karena kekurangan ataupun cacat fisiknya yang dilihat, ya, sehingga dia banyak perusahaan yang menolak dia. Namun suatu kali dia diterima bekerja di sebuah perusahaan dan dijadikan sebagai salesman door to door, ya. Nah, suatu kali pada suatu tahun 1989, ya, Bill Porter terus bekerja walaupun hari-harinya adalah setiap hari yang tidak mudah. Karena setiap hari dia mengalami penolakan dari produk yang ditawarkan pada konsumennya door to door. Namun pada tahun 1989, Bill Porter mendapatkan penghargaan dari Watkin, yaitu sebuah perusahaan di tempat di mana dia bekerja. Ya, dan dia menjadi salah satu top salesman pada tahun tersebut, ya, dengan mencatatkan penjualan sebesar 42.000 dolar Amerika, ya, 42.000 US dollar. Dan luar biasa dia menjadi top salesman. Top salesman mengalahkan rekan-rekan sekerjanya yang lebih muda dan memiliki kondisi fisik yang normal. Ya, sementara dia begitu banyak kekurangan, ya, cara bicara yang tidak jelas, badannya bungkuk, cara berjalan yang tidak normal, tidak baik, ya, dan itu sebenarnya menghalangi dia untuk bekerja. Tetapi halangan tersebut bukanlah ternyata halangan yang sebenarnya. Karena halangan yang sering terjadi adalah halangan dari diri kita sendiri. Ya, kita berpikir kita nggak mampu. Kita berpikir, sudahlah, 2-3 kali ditolak. Mungkin ini bukan talenta saya.
Ya, ini mungkin bukan waktunya keberuntungan saya. Mungkin saya enggak di sini bidangnya. Baru 2-3 kali kita mengerjakan gagal, kita sudah mundur. Ya, kalau kita lihat ke belakang tadi bagaimana mereka orang-orang yang sukses bukan 1, 2, 3 atau 5 kali penolakan. Ya, tadi Walt Disney ada 302 kali, Chicken Soup tadi 33 kali mengalami penolakan ataupun mengalami kegagalan di dalam misinya ataupun apa yang ingin mereka capai. Ya, kita lihat bahwa benar firman Tuhan berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya, melebihi seorang pahlawan. Ya, jadi masalah terbesar kita bukanlah halangan yang ada di luar maupun yang ada di dalam kondisi fisik kita, tetapi lebih kepada mindset kita sendiri, lebih kepada mindset kita yang harus berubah dan keyakinan kita untuk terus mau memperbaiki diri dan mencapai sukses dan mencapai hasil yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Dan banyak lagi orang-orang yang berhasil di dalam apa yang ingin mereka capai dalam hidup kita, ya. Ya, jadi yang jelas dalam hal apa saja saya harus sabar. Yang pertama, sabarlah ketika kita ada di dalam masa-masa ingin berjuang di dalam sesuatu hal yang sedang kita perjuangkan. Sabar kalaupun mengalami kegagalan, sabarlah, bertekunlah dan perbaikilah diri. Ya, sabar terhadap apa lagi? Banyak, sabar terhadap orang lain, sabar untuk terus melakukan kebaikan. Ya, mungkin kita pernah melakukan kebaikan, tetapi yang ada malah yang balik hal-hal yang tidak baik kepada kita dari orang-orang lain yang sudah pernah kita tolong, justru melakukan hal yang negatif kepada kita. Ya, kita mulai berpikir, percuma saya berbuat baik. Ya, firman Tuhan katakan jangan, teruslah berbuat baik. Kita akan pasti menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Sabar, terus lakukan kebaikan. Kemudian sabar dalam apa lagi? Sabar dalam memimpin. Ya, kita sebagai mungkin ada para suami di sini, ya sabar dalam memimpin rumah tangga. Sebagai orang tua juga memimpin anak-anak, sabar dalam memimpin anak-anak. Ya, khususnya hari ini saat semuanya berubah cara belajarnya melalui online, tidak lagi tatap muka langsung di sekolah dengan guru, tetapi dalam hal ini dituntut peran dari orang tua untuk mendampingi, menemani juga di dalam mengerjakan PR, segala sesuatu, sabar ya dalam memimpin. Ya, juga kita di kantor maupun di tempat pekerjaan kita sedang memimpin anak-anak buah, mungkin ada yang malas, mungkin bahkan ada yang tidak benar gitu ya. Seringkali memang memicu kita untuk mudah marah ya, ingin meledak rasanya, tetapi yuk sabar sebagai pemimpin ya. Yang selanjutnya adalah sabar dalam penderitaan ya, sabar dalam penderitaan ya. Kita bisa melihat banyak contoh ya. Contoh yang paling sempurna selalu Tuhan kita yang agung, yaitu Yesus Kristus ya, sabar menanggung segala penderitaan sampai mati di kayu salib. Dan ia dipermuliakan oleh Bapa untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, sabar. Sabar apa? Sabar dalam menantikan jawaban-jawaban doa kita. Tetap kuat di dalam pengharapan kita, karena pengharapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Yuk, kita pun dapat menjadi seorang pahlawan, ya, dengan cara apa? Menjadi orang yang sabar, ya. Orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang selalu terus bertekun di dalam pekerjaan yang baik. Dan kita akan menuai segala sesuatu pekerjaan yang baik di dalam Kristus Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan, kiranya memberkati setiap kita, dan biarlah kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.